Takwa itu adalah mereka yang beriman kepada hal-hal yang gaib, yang tidak tampak dan tidak dapat dijangkau oleh akal dan indera mereka, seperti Allah, malaikat, surga, neraka, dan lainnya, yang diberitakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Pada saat yang sama, sebagai bukti keimanan itu, mereka beribadah kepada Allah dengan melaksanakan salat secara sempurna berdasarkan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Khusyuk serta memperhatikan waktu-waktunya, dan mereka juga mengimpakkan di jalan kebaikan sebagai sebagian rezeki berupa harta, ilmu, kesehatan, kekuasaan, dan hal-hal lainnya yang bermanfaat yang kami berikan kepada mereka semata-mata sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan mencari keridhaan-Nya. Pertama, beriman kepada yang gaib, termasuk di dalamnya beriman kepada Allah dengan sesungguhnya, menundukkan diri serta menyerahkan sesuai dengan yang diharuskan oleh iman itu. Tanda keimanan seorang ialah melaksanakan semua yang diperintahkan oleh imannya. Gaib ialah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh panca indera. Pengetahuan tentang yang gaib itu semata-mata berdasar kepada petunjuk Allah SWT. Karena kita telah beriman kepada Allah, maka kita beriman pula kepada firman-firman dan petunjuk-petunjuknya, termasuk yang gaib ialah Allah, para malaikat, hari kiamat, surga, neraka, mahsyar, dan sebagainya. Pangkal iman kepada yang gaib ialah iman kepada Allah SWT. Iman kepada Allah adalah dasar dari pembentukan watak dan sifat-sifat seseorang manusia agar dia menjadi manusia yang sebenarnya, sesuai dengan maksud Allah menciptakan manusia. Sikap Allah, siapa yang lebih baik sikapnya daripada Allah, dan kepadanya kami menyembah. Surat Al-Baqarah 138. Iman membentuk manusia menjadi makhluk individu dan makhluk yang menjadi anggota masyarakatnya, suka memberi, menolong, korban, berjihad, dan sebagainya. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Surat Al-Hujurat ayat 15. Dalam mencari hati iman, hendaklah kita mengikuti petunjuk Rasul. Untuk itu, kita perlu mempelajari sejarah hidup Nabi Muhammad SAW, merenungkan ciptaan Allah, menggunakan akal pikiran dan mempelajari ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Iman dapat bertambah dan dapat pula berkurang. Iman akan rusak bila nanti seseorang rusak dan akan bertambah bila nilai dan jumlah amal ditingkatkan pula. Kedua, melaksanakan salat, yaitu mengerjakan dan menunaikan salat dengan menyempurnakan rukun-rukun dan syarat-syarat, terus-menerus mengerjakannya setiap hari sesuai dengan yang diperintahkan Allah, baik lahir maupun batin. Yang dimaksud dengan lahir ialah mengerjakan salat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan sunnah Rasul, dan yang dimaksud dengan batin ialah mengerjakan salat dengan hati yang khusyuk, dengan segala ketundukan dan kepatuhan kepada Allah, dan merasakan keagungan dan kekuasaan Allah yang menguasai dan menciptakan seluruh alam ini sebagai yang dikehendaki oleh agama. Iqamah as-shalah ialah mengerjakan salat dengan sempurna segala rukun, syarat dan ketentuan yang lain yang ditentukan oleh agama. Arti asal dari perkataan salat ialah doa, kemudian dipakai sebagai istilah ibadah yang dikenal di dalam agama Islam, karena salat itu banyak mengandung doa. Ketiga, menginfakkan sebagai rezeki yang telah dianugerahkan Allah. Rezeki ialah segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya. Menginfakkan sebagian rezeki ialah memberikan sebagian rezeki atau harta yang telah dianugerahkan Allah kepada orang-orang yang telah ditentukan oleh agama. Pengertian menginfakkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penelitian ilmiah, dan lain-lain. Juga berinfak untuk semua kepentingan umum dengan niat melaksanakan perintah Allah, termasuk
fisabilillah. Harta yang akan diinfakkan itu ialah sebagaimana sebagiannya, tidak seluruh harta. Dalam ayat ini tidak dijelaskan berapa banyak yang dimaksud dengan sebagian itu, apakah seperdua, sepertiga, seperempat, dan sebagainya. Dalam pada itu Allah melarang berlaku kikir dan melarang berlaku boros. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengeluhkannya sangat pemurah, nanti kamu menjadi tercelah dan menyesal. Surat Al-Isra ayat 29. Allah melarang berlebih-lebihan atau kikir dalam membelanjakan harta, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, mereka yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, tetapi berada di antara keduanya secara wajar. Surat Al-Furqan ayat 67. Pada firman Allah yang lain dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan sebagian harta itu ialah sebagaimana jawaban atas pertanyaan para sahabat. Mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang diperlukan. Surat Al-Baqarah ayat 219. Yang dimaksud dengan kelebihan ialah setelah mereka cukup makan dan memiliki pakaian yang dipakai, jadi tidak harus kaya, tetapi selain yang mereka makan dan pakai pada hari itu adalah termasuk lebih. Allah telah menjelaskan cara-cara membelanjakan harta itu, dan cara-cara menggunakannya dijelaskan lagi oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ia berkata, sebaik sedekah adalah kelebihan dari kebutuhan pokok. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ayat ketiga surat Al-Baqarah ini tercantum dalam jumlah ayat 286, diturunkan di Madinah, yang sebagian besar diturunkan pada permulaan tahun Hijrah, kecuali ayat 281 diturunkan di Mina pada Haji Wada, Haji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir. Seluruh ayat dari surat Al-Baqarah termasuk golongan Madiniyah, bahkan surat yang terpanjang di antara surat-surat Al-Quran, yang di dalamnya terdapat pula ayat yang terpanjang dalam ayat 282. Surat ini dinamai Al-Baqarah karena di dalamnya disebutkan kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah kepada Bani Israel, ayat 67 sampai dengan 74, di mana dijelaskan watak orang Yahudi pada umumnya. Dinamai Ustadzul Quran karena memuat beberapa hukum yang disebutkan dalam surat yang lain. Dinamai juga surat Alif Lam Mim karena surat ini dimulai dengan Alif Lam Mim. Dukung channel ini akan update informasi edukasi pengembangan dan pengenalan diri dalam kehidupan semesta alam, atas petunjuk hidayah dan rahmatnya menuju kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat. Silahkan subscribers, like dan share.